seru sih. Tadi kita udah lihat ya Fanny Nazara dan langsung aja Darting Face. Game ketiga. Wah. Yang akan menuju ke Flying Cloud. Ngomong-ngomong tetap Flying Cloud ya. Expanding Flame. Reverse. Sanera lagi. Sanera. Emang kuncinya adalah Sanera. Ketika Sanera pengen apa, diturutin. Makanya harga naik ya Sanera. Oke. Oh, jadi Sanera di bursa transfer mahal sekarang. Wih. Emang masuk bursa transfer? Masuk. Oke. Bigetron by Vitality ya. Sekarang mereka menutup ke arah Queen dan juga Freya. Jauh ini berarti tidak berubah? Tidak. Dan kemungkinan besar malah ada Pakito yang bakal di first pick untuk Bigetron by Vitality. Dan kemungkinan malah Onyx yang nge-ban ke arah Pakitonya. Valentina ya. Sabar, Valentina dulu nih yang dibuang. Beda nih. Beda nih, karena Valentina dibuang kayak ada kemungkinan juga kan Atlas di pick atas gitu. Oh. Ya bisa ada Atlas atau misalnya waktunya di band ya ada Sora nanti. What's your command? Fanny tetap dihilangkan ya apapun yang terjadi ya. Sama-sama Yusuf Hani, Marcel belum kelihatan nih. Marcel Masih bisa ban? diambil. band ketiga. Band ketiga, oke. Iya. Berarti Karena Marcel terlalu bagus resultnya di playoff. lepas Baxia Harley, Baxia Har, Pakito. Pakito. pak itu mana Sanera yang paling mahal tuh dari opsi-opsi tadi tuh? Pakito, Tetap Pakito. Itu. tetap Pakito, Pakito atau Marcel? tetap Pakito, Pakito atau Harley? Pakito. Udah, nih. tadi udah bilang tetap Pakito Iya. dari semua itu. Pakito tuh. atau Papulu? Itu harus dijawab loh. Itu Harus saya dijawab, penting. Pakito atau Pak Pulung, Pak. Pak Ahmad. Karena tadi Papulu ada di Biget Troopers. Oh bener. Coba ada di Sonic. Iya. Pakito masih pilihannya. Tapi Federin ternyata ini Bigetron kayak ngebawain satu hal beda lagi ya. Beda banget loh bandnya. Kayak Fred pengen Reed. lepas, pengen diadu. Yap. Dan banyak yang terlepas sekarang. Ini Ya. mau band Pakito nggak mau nih kira-kira? Kayaknya band sih. Aduh, Tapi kalau- Marcel. Oh iya Marcel. Sanera bilang Pakito apa Marcel? Pakito kok. Ya kan Sanera. Gio? Sanera. Gio pilih Pakito atau Marcel. Karena Sanera adalah lawan saya untuk sekarang ya. Heeh. Dia bilang pakai saya Marcel kalau begitu. Oh gitu. Marcel. Gimana nih Om? Marcel. Lebih mahal? Mahalnya karena bisa matain combo double jump kan. Jadi kayak waktu mau mukul yang pertama itu kena pelatih snap. Dia berhenti dulu nih, seperti sekian detik, jadi susah. Ya, momennya hilang ya. Om, Momennya ya. hilang benar, banyak setup momen yang gagal biasanya patah. Oke, berarti BTR seneng nih dapat Pakito kalau kata Sanera. Gak juga. Tuh, Tevi juga senang tuh ngeliat yang di depan kamera. Hei. 3-1 kata Erpang. Emang Apa? iya Pak. Wah, masalah habisnya masalah ya. Panggil nama. Kalau Pakito di first, Hah? ada Chosin Cloud. Ya. Oke. All you need is a little magic. Dan ternyata Harley. Harley. Dari semua pilihan, harusnya tadi kita tanya Erpang. Bang, ini pick apa Bang? Sekarang apakah Onyx mau memperkuat sideline mereka? Dua-duanya. Cloud dan juga Pakito kalau mau diambil. Oke. Sanera. Ternyata bukan Sanera. Pakito Sanera. Kenapa Harley ini menurutmu? Mungkin bisa buat counter Paku dan Cloud itu dia. Oh. Dari golannya bisa pick off. Cosmic blaze will never Cloud be Pakito extinguished. memperkuat sisi kiri dan kanan. Wah, Tidak nggak ternyata. ada Pakitonya sama sekali. Wow. Apa kalau tinggal main Pakito? Main. Main. Namun Cloud dan Jusin sepertinya mereka rasa lebih mahal ya. Iya. Oke. Pakito masih tetap bisa diambil sama Bigetron by Vitality dong kalau gini. Bisa. Plus Mogun. Ya, mereka bisa buka sekarang. Tapi belum ada yang ganggu Harley nggak sih kalau gini? Cover bro. Kecuali nanti kalau misalnya di pick ketiga atau di pick terakhir ada Hilda yang muncul. Di Kali. support system Eman. Support Sister Nevin tadi udah dimasuk kamera. Nggak perlu, yang itu nggak perlu dibahas. Ini kita ngebahas setelah Harley kan? Oh Mama jangan ikutan ketawa dong. Saya kira akan dibantu di sini ya. Lo. Tapi Sanera, kalau main Harley, paling susah kena counter sama hero kayak gimana? Uranus kah? Lebih ke Baxia sih. Oh Bang Sia justru ya? Baxia Uranus, Maxia Uranus ya. Yang tebel-tebel pokoknya ya. benar. Karena kan tipikalnya Harley itu akan makan depan terus kan biasanya nanti. Ya kalau Iya. depan-depannya setebal Uranus sama Baxia ya pusing juga sih kepalanya. Ya, tapi Uranus juga good choice sih kalau memang mau dipakai ya. Karena Uranus Purify ini bakal susah untuk bisa ditangani nanti. Heeh, Apalagi kalau mau diangkat dengan Kale ya. Udah tebel, harus di all in. iya juga ya. Dia bawa Purif. Tapi Shogun mentang-mentang dikasih Pakito nggak mau diambil. Yang diambil Move. Baxia dulu. Oh iya, kalau di tangan Onyx namanya emang Maxia.
Apa dong? Apa tuh? Kumar kan itu ya. Kumar, bener. Udah ikonik banget ya itu. Ikonik banget, betul. Berseason-season masih. Dulu iklannya apa? Kyrie ngomong, gas gak nih? Terus? Ya kan gitu kan? Kayak Masuk gak nih? gitu. Aduh, gue lupa iklan Coba apa gitu. diingat-ingat dulu nanti baru diomongin ya. Iya. Coba ya. Ya deh, sorry deh. Oke, nah sekarang kita lihat dulu dari segi bandingnya nih masalahnya. Karena berarti mereka harus mulai eliminasi ke arah gold lane ataupun mid lane. Harit. Harit, betul. Auto ya kayaknya. Yap. I am vengeance. Kasih ini dulu, harapan, tau gak sih? Wih bisa Harit nih. Iya, gue bisa Harit. Dapat nih, dapat nih. Dapat nih. Iya. Tapi kata konsep sama cewek, tapi bohong. Bisa imajinasi, iya bisa. Dua pilihan untuk Bigetron by Vitality. Ya, Pove sebenarnya sudah jadi strong pick ya sebenarnya ya. Karena Pove-nya dari si Shogun juga kemarin wah luar biasa banget nih kesini hero-hero yang lain. Waktu dia pakai Pove. Ya. Tentu bikin super simple ya. Oke, good. Kira-kira band apa Sanera nih? Gold lane kah? Lebih ke arah gold lane-nya sih. Harit kan? Atau Gor. Harit apa? Moreno. Oh, Nah, aku suka kalau oh Gord. iya ya? Ya. Combo Gord kali ya Om? Gord Kalea bener. Itu bisa banget, apalagi pakai Baxia loh, jangan salah. Baxia kan lu sangat-sangat cepat sekali kena burst dari I've Gord. been waiting for too Kari. long. Oh, sahabat Kari ya keluar ya. Oke, karena mungkin juga bisa kombinasi sama Kalea juga kan? Iya, tapi berarti ada Gord nih. Ada Gold. Apakah Uranus harus ditutup kalau gitu? Udah nggak ada tank killernya kan? Jadi. Tapi gak cuma Uranus kan mas. Kalau mungkin lah, oke Uranusnya ditutup. EXP lain yang bisa masuk ke belakang itu ada Yuzong. Oh. Yuzong. Oh Yuzong ketemu Poveus. Poveus lumayan puyeng sih malahnya om. Asli. Sebagai user Poveus. Wah, Poveus kembangan ya. Pusing ketemu Oh, Yuzong. Poveus kembangan. Heeh. Di kembangan gak ada orang jago. sorry. Is ticking. Atlas ya? Atlas, oke. Oke, Atlas yang ditutup ya. Tinggal satu pick sebelum ke arah Bigetron ya, buat Onyx. Sakit hati saya. Ya, atau Baxia-nya di flex kah? Bisa romer ya om. Iya, masuk ke romer. Oke. Possible sih, untuk masuk ke arah rover juga. Tapi mereka juga harus pertimbangin berarti seperti apa nih posisi dari XP lanernya. Butuh yang damage kah? Split push kah? Ya, atau tahan badan juga bisa ya. Mungkin seperti, balik lagi masih tetap sama ya. Terisla. Wah, ini festival kita makin rame. Halo! Hai. Boleh King dong. Phoenix Festival. Wih, pakai jersey BTR, kelas. Oke. Depannya Onyx. Depannya Onyx, damai. Wah. Itu ya, bersatu ya kalau di festival ya. Kalau di sini kan berpisah ya, Gak kiri apa-apa. kanan. Di King Phoenix Festival tuh semuanya bersatu, bersahabat. Gak bakal ada yang aneh-aneh. Di dalam pun juga sama. Cuma di meja panelist doang ya, tidak bersahabat nih. Sulit. Sulit. Tapi rame banget ini di indoor juga ya. Luar biasa antusiasme dari Sonic dan juga Troopers. Ya. Tapi dia juga rame nih sisi dari Onyx nih. Ada lampu-lampu juga yang bisa. Mereka kayak udah tahu oke kalau misalnya memang ada Gord harus ada Yura bisa masuk ke belakang. Ya. Pilihannya lampu-lampu atau Yuzong dan mereka milih lampu-lampu. Yep. Dan keluar juga sekarang Gord dan bersama dengan Ranger. Wih. Hero-hero positioning sebenarnya dipakai oleh Bigetron by Vitality. Dan ini berarti untuk main tarik ulur dari Onyx. Onyx memang kuat sih untuk front to back-nya. Tapi mereka harus bisa mencari di bagian belakang karena pasti bakal diketeng habis. Dan dari Bigetron by Vitality juga hero-hero yang bisa dibilang tipikal early-nya cukup lumayan kuat ini. Ya. Atau Baxia dilempar aja ke romer, Lancelot yang keluar. Kan buat cari ke belakang. Moreno nyawanya terancam terus kalau kayak gitu. Allow me to lead the Oh iya, charge. Hilda ternyata Baxia di jungle masih. Hilda ya. Oke, dari segi drafting, mana yang lebih nyaman nih Om? Aku sebenarnya ngelihat Gord ini punya power banget untuk mengeliminasi semuanya. Oke, Cuman kurang badan di depan sebenarnya buat BTR, jadi aku di Onyx. oh karena Poveus ya. Ya. Sekarang dari Sanera? Onyx atau BTR? Kenapa nggak? Onyx atau BTR nih yang kira-kira diunggulkan di game ini secara draft? Mungkin kalau dilihat dari draft BTR. Dari draft, dari hati, dari semuanya kayak BTR. Kalau dari Gio? Onyx hati lah. juga. Onyx ya? Onyx. Oke, menarik ya. Gordnya selesai gamenya.
Oh, oke. Kalau gitu kita bakal melihat ya hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan prediksi dari para panelis hari ini. Dan langsung saja kalau gitu kita serahkan kepada yang bertugas, Pak Pulun dan juga Aul. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih terus ya. Kita pengennya sama-sama terus apa gimana? Hah? Hah? Oke, tapi buat sekarang kita akan menuju ke game yang ketiga untuk Bigetron by Vitality dan juga Onyx. Oke, it's time. Kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan match poinnya di game ini. Oke, udah mulai berubah lagi ya untuk stratsnya juga. Karena, tapi hati-hati Vin. Yap, dan di tengah telah terjadi pertempuran. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan langsung 1 poin kill di awal dan... Flicker. Flicker tepat waktu ini. Yup, dan sekarang udah berganti ya. Yang tadinya kita ngeliat tank jungle terus dipakai sama Nile. Sekarang ada Harley yang akan dimanfaatkan. Ini boleh jadi combo bersama dengan Kalia Harley Gord juga. Combo yang begitu menyeramkan tapi ya kalau bergeser ke arah gold lane, ini dia. 1v1 situation. Damage dari Eman juga tadi masuk semua, ngebuat dari Kelranya cukup terpukul mundur. Tapi balik lagi dengan Emblem Fighter harusnya. Caranya masih aman banget. Dia masih bisa nge-hit juga ke arah jungle-jungle untuk bisa dapetin spellbomb. Oke, dan Suns terus mendominasi area mid tadi dengan Zuxin yang dimiliki. Hey! Flicker. Dan wave udah langsung dikeluarkan. Sebentar Nile tadi mencoba untuk bisa mengatakan damage yang lewat Daily Magic dan juga Poker Trick. Iya, Flicker dibalas Flicker ya. Lutfi-nya selamat. Berarti nanti di area turtle kedua belah EXP laner ini nggak bakal ada Flicker tuh. Cuman ini yang jadi masalah Lutfi-nya masih ada di sana untuk bisa mempertahankan bagaimana EXP yang dia miliki juga. Dibantu sama Keyboy ya. Iya. Mau nggak mau sekarang? Karena kerjasama seperti ini yang harus ada. Harus bahu-membahu ya. Iya. Tapi Granger dari Eman juga dengan Emblem Fighter-nya. Tapi Buset, dah Keyboy langsung dilompatin dengan Tidal Strike tadi. Bahkan Moreno projectile dari kejauhan. ya, dia tahu jalan pulangnya Hilda ya. Keyboy, jadi projectile langsung tepat mengarah ke sana. Tapi dengan Onyx sekarang, 4 pemain mereka sudah regroup menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, Kairi sudah berputar, Lutfi sudah level 4, Brave Fighter bisa dikeluarkan saat lagi. Tapi barusan, apa yang akan langsung mereka ciptakan? Karena itu sekarang ada satu lagi dari Magic dan juga Poker Trick. First blood-nya berhasil diamankan oleh Onyx. Dan sekarang pertempuran terus terjadi, Shogun down. Tidak ada yang tumbang dari Onyx. Iya, dan ini early yang berbalik ya. Onyx, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan. 2 poin kill, turtle-nya juga tanpa adanya trade sama sekali yang bisa dilakukan sama Bigetron. Ini ya tempo yang berbeda lagi nih. Setelah 2 game pertama, Bigetron by Vitality yang berhasil untuk secure early-nya terus menerus. Ini udah mulai nggak dikasih sih sama Onyx. Terutama ya juga kan mereka membawakan ke arah jungle yang lebih bisa secure ke arah objektifnya juga. Plus Hilda dari Keyboy yang akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dengan membawakan juga ke arah Flicker. Harusnya ini bukan sprint ya kebetulan buat Keyboy-nya. Yep. Nih dari Keller lagi. Balik lagi menuju ke landing yang dia milikin. Farm lagi. Ya, Masih aman. masih aman dia. Belum juga. ada inisiasi berlebih nih. Karena secara follow up damage ini masih belum cukup harusnya ya. Untuk Nonel dan Moreno masih mencari lagi dari segi itemization yang dibutuhkan. Sementara itu bicara lagi dengan adanya kedua belah EXP laner. Masih terbilang juga belum ada inisiasi berlebih ini. Masih aman banget. Eman, item pertamanya langsung menuju ke arah Hunter Strike. Belum ada Skypierce harusnya. Yep. Hunternya dijadiin dulu ternyata. Oke, Eman udah berhasil clear dalam satu wave minion. Mulai memberikan tekanan tadi. Tidal Strike. Konektor tunggu dari Kairi akan kalau sudah dibanting tapi terlalu tebal. Wall damage masih cukup jauh. Ada Mystica juga project di bagian belakang mereka sepertinya berhasil mendapatkan kali dari Kairi dengan begitu banyaknya tadi source skill yang udah langsung dikeluarkan dan sekarang ada serangan balasan yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx. Lutfi-nya masih berusaha, Lutfi sendirian dan berhasil diamankan oleh Shogun tapi dibalaskan lagi. Wow, 2 tukar 2. Lutfi Kairi yang hilang ditukar dengan Evin dan juga Shogun tadi. Tapi ya memang susah banget pastinya untuk bisa menghindar tadi untuk Kairi ya. Kena Tsunami Slam, ditambah lagi juga Dark Wave yang ngeganggu dan membuat akhirnya damage dari Mystica semuanya masuk. Dan tumbang sudah, tapi karena ada pertukaran juga yang bisa dilakukan sama Onyx. Buset, Purify. disembur. Oke, disembur kali ini. Ada Purify yang sudah digunakan. Sementara sekarang Pin gak bisa maju terlalu dalam lagi, tapi Kairi masuk ke belakang mencoba untuk bisa mengejar Moreno. Moreno langsung terusin dan sekarang ada satu orang lagi. Shogun yang terjebak, Shogun dikeroyok, Shogun selesai. Yes, Lutfi dan juga Keyboy
yang bersinergi untuk bisa membuka barricade untuk Onyx. Jika tidak ada yang masuk dan bahkan bukan cuma sekedar gak bisa masuk. Poin kill lah jadi bonusnya untuk Onyx. Shogun dan Nanael yang jadi korban. Ini Lutfi di atas kebuka sudah. Satu outer turret bisa langsung plating cuk. Iya, Cukup lah itu. bisa dapetin juga malah. Wey! Membanting sebuah ekspektasi barusan. Ya, gak ada soalnya. Gak ada soalnya. Loh mana? Itu dia. Loh mana? Gitu. Betul. Purify ya. Purify. Jadi kunciannya juga. Oke, dan untuk kali ini akan semakin jauh lagi gold yang dipegang sama Onyx. Perlahan-lahan udah mulai menginjak ke angka 3.000. Dan inisiasi sebenarnya memang bisa dilakukan sama Bigetron ya. Terlihat tadi dengan upaya menuju ke arah Kairi, damage-nya juga udah mumpuni. Cuman hanya dapetin single target aja. Sisanya berarti masih free nih. Ada Kelra, dan bahkan jangan lupakan juga, ini Lutfi loh yang punya poin kill paling banyak dari Onyx. Dia yang bisa ngincer ke belakang, terutama ini yang ngebuat dari Moreno. Ya, walaupun masih belum ada poin dead ya, tapi seenggaknya bisa ditabrak nantinya. Yep. Dan nah ini dia Kairi berhasil menabrak ke arah satu play. Pin. Mau nggak mau, tidak strike adalah satu-satunya jalan buat kabur. Iya, masih bisa mundur terlebih dahulu. Pakai flicker sayang banget kan. Iya, aman aja. Aman aja. Aman aja. Dia nggak bakal di-commit juga. Sementara itu kalau kita ngeliat sedikit dari item build-nya, Sky Pierce dari Eman udah selesai. Yang harusnya udah mulai bisa diajak untuk team fight juga. Sebagai eksekutor nantinya. What? Satu tidak strike, flicker terdengar. Kiboynya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama karena sekarang Kiboy pun langsung lejam. Flashing dua dengan Kelra, Kelra berusaha bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini masih berhasil tapi Nail mengejar. Poker triknya gagal. Pindah pun lejam, Shogunnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih ada Eman di bagian belakang. Eman gagal untuk bisa memberikan backupan. Nail hanya bisa melihat dari kejauhan. Yes, dan Kelra yang tadi hampir ditumbangkan juga diselamatkan dengan adanya Sans. Tadi Lantern Flare yang akhirnya ngeganggu dan akhirnya tidak terkejar lah Kelra. Wah, free lagi untuk turtle-nya menjadi perfect turtle untuk Onyx sekarang. Bahkan Buset. upaya pencurian juga coba dilakukan tapi sepertinya masih belum berhasil ya untuk Kairi. Tapi ya ini dominasi yang bisa diperlihatkan untuk Onyx. Gimana caranya mereka juga nge-react inisiasi dari Bigetron. Karena memang semuanya tadi sumber resource-nya komit ke arah Kairi. Akan masuk layar mana Kelra, kembali lagi menuju ke titik BMI yang dia punya. Masih aman, mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga. Tinggal nunggu kayak tadi aja. Kalau ada inisiasi berlebih dari Finn, terutama Kairi nih yang ditangkep, mereka bisa balikin lagi keadaannya. Backline bisa diincer pastinya dengan adanya Lutfi dan juga Kelra. Frontliner bisa dipegangin sama Sans, dan itu yang memang dilakukan dari tadi. Semuanya komit. Resource-nya habis, mereka balikin. Jadi mungkin akan lebih sabar dulu nih untuk bisa dapetin targeting optimal. Tadi udah coba untuk menuju ke arah Kelra, tapi gak ada lagi nih yang bisa trigger karena Purify-nya. Selain ya dari Finn itu sendiri. Keuntungan masih dipegang 4.200 loh. Pelan tapi pasti. Pelan dapat poin kill satu Ditabung. dua, tabung. Cicil lagi. Tapi ini yang sebenarnya tempo dipengenin sama Onyx juga gak sih? Mereka ngasih space buat Kelra-nya bisa farming. Dan kali ini udah diberikan juga space tersebut, outer turretnya berhasil dihancurkan. Dan belum ada inisiasi lagi nih yang bisa dilakukan sama Bigetron by Vitality. Yep, dan di bagian bawah tekanan yang dilakukan juga tetap memberikan hasil untuk anak-anak Onyx. Mereka udah berhasil menumbangkan lagi. Dan di bagian tengah informasi nggak hilang juga, Ul. Ini Nailnya juga sebenarnya masih terbilang cukup aman ya. Cuman sayangnya kayak delivering damage atau nyari targetnya ini masih belum optimal. Nah, yang kayak tadi mau incer ke arah Sunsnya bisa Crimson Beacon, bisa kabur juga. Poker tricknya jadinya nggak optimal untuk masuk sehingga Deadly Magic ledakannya nggak maksimal nih kayak gini. Yep. Kabur kan dihindari. Kabur lagi. Selamat lagi. Web. Dan satu tidak strike. Flicker terdengar. Namun untuk kali dari shutdown. Moreno on point. Eman masih berhasil kabur untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara itu coba lihat Kiboynya. Terjebak sesat. Tapi malah bisa kabur. 1-1 sejauh ini antara XP dan juga Rom. Yap, tapi nggak ada sosok initiator berarti ya. Web. Connect lagi. Ada satu hal tadi terdengar. Mencoba bisa maju ke arah terdepan. Dan kali ini Shogun malah terjebak sendirian. Terjebak. Iya, Nail. Kebersihan Nailnya. Bisakah dia pulang? Tidak bisa, gagal. Bahkan Evan dia pun mau tidak mau. Wah, Wih, Moreno. What? Oke, Kiboy selamat. Kiboy Apa yang terjadi? Wah, ini
Duo mid yang gua gak berhenti. Waduh, lapu-lapu lagi, gak berhenti, belum berakhir. Onik masih lapar. Oh galak banget Onyx. Gimana caranya juga tadi Sans untuk bisa dapetin lantern flare-nya. Dicicil lagi dan jangan lupa kan Kiboy juga punya damage. Jadi dia bisa ngebantuin untuk nyicil lagi. Delivering lagi damage-nya. Kira-kira satu persatu berhasil untuk ditumbangkan loh. Tadi Niall benar-benar ditungguin di belakang. Eman di dalam turret juga ternyata itu bukan tempat yang aman. Yep. Oke. Projectile barusan. Tapi nih, lu nyangka nggak tadi itu kayak nyerangnya nanggung banget kan? Iya. Kayak ini nyerang apa enggak sih mereka ini? Mau apa enggak sih? Mau apa enggak sih? Tapi tahu-tahu hilang jadi Iya. notif satu orang. Benar-benar. Hilang jadi notif satu orang. Iya, karena ada modal Fury Hammer juga ya untuk Kiboy-nya. Dengan adanya damage penetration pastinya itu ngebantu banget juga. Trinity dari Kalranya udah selesai. Mau menuju ke arah Winter Crown harusnya. Sebagai aksi penyelamatan diri atau bahkan mau ofensif juga bisa banget ya. Kayak Blazing Duet Winter nantinya. Dan belum ada stack lethality nih dari Eman. Kaikers yang udah selesai dari tadi. Cuman sayangnya belum ada isinya. Belum ada isi. Belum. Risol itu ada isinya. Iya belum. Kosong gitu kan kayak dompet akhir bulan. Tipis. Tipker kayak kemarin tambah tipis kering. Tipis. Oke, 3 beseran sekarang tersisa dari Bigetron by Vitality walaupun sebenarnya masih ada Holy Defense. Yap. Tapi bentar lagi juga bakal menginjak ke arah menit ke-12. Udah mulai perlahan di-freeze nih dari segi wave minion. Tengahnya dibiarkan. Gak ada resource farming kali ini untuk Bigetron by Vitality karena lihat jungle-junglenya udah lumayan dihabisin. Plus sekalinya purple buff up. Ini udah mulai dipegangin juga. Oke, Sama Onyx. Kairi hadir. Kairi berhasil mendapatkan satu orang. Dan Shogun dia mau tidak mau flicker terdengar. Akankah mereka berhasil mendapatkan satu player? Benar saja Onyx. Secara cepat, secara insan dapat satu player. Yap, point dead ke-6 untuk Shogun ya. Udah gak segan-segan makan frontliner dari... Wait, apa terjadi? Dan Sans sedikit lebih tersisa. Wah. Sans harus cepat bisa selamat tapi shutdown. Wow. Meledak ya. Damage dari Deadly Magic untuk Niall akhirnya menjadi point shutdown juga. Satu tukar satu. Shogun dimakan, Sansnya tershutdown. Oke, pelan-pelan Bigetron bisa memaksimalkan bagaimana damage output yang mereka miliki. Ya kayak tadi Sans udah jadi notifikasi juga kan. Dan akhirnya ada space nih karena kurang jumlah dari Onyx. Mereka juga udah nggak bisa terlalu lama lagi untuk berada di area jungle dari Bigetron. Mereka berani keluar, Buset, mereka Heptasis, bisa farming juga. Heptasisnya dijadiin kan nanggung-nanggung. Heptasisnya dijadiin ini mah jahat pisan ini. Jahat. Ya tapi dia memastikan juga bahwa dia nggak mudah untuk diculik loh. Dengan hanya menelan satu point dead dari tadi. Karena di skip sama Bigetron, mereka nggak mau makan Kiboy, mereka cari damagernya. Dan sekarang mereka menabrak karena satu player. Terlihat ada Vinoyo Shogun. Sementara Lutpinya masuk ke belakang. Lutpinya mencoba untuk bisa menggocek dulu kan tadi. Karena dia lompat ke arah belakang. Dan Blazing Duet kalah. Masuk ke arah terdepan. Ada Winter Crown tadi sudah terlihat. Masih sempat untuk PMI pula. Dan sekarang kembali Shogun terjebak. Kembali Vin Shogun hilang. Lord muncul. Yap. Wah. Dan ini waktu yang tepat pastinya untuk Onyx ya. Bisa langsung menuju ke arah dari Lordnya juga. Dengan hanya menyisakan 3 pemain dari Bigetron by Vitality, harusnya mereka nggak akan memaksakan kehendak untuk melakukan kontes ya. Secara high ground defense soalnya lumayan juga kok terjaga dengan adanya Gord terutama. Untuk menjaga teritori mereka. Secara itu, Niall bakal coba ditabrak kah? Yap. Wah gagal, karena tadi Kairi nggak retri ya di area Lordnya karena masih ditahan nih. Sampai detik ke-40. Biar munculnya di menit 14 nanti. Tahan dulu. Ditahan. Gak buru-buru. Iya, jadi mereka punya waktu. Bisa maintain lagi. Mereka bisa maintain lagi dalam beberapa puluh detik ini sebelum nanti Lord muncul. Yap. Mereka akan membangun serangan lagi nantinya dengan freeze minion yang harus diterima oleh Bigetron by Vitality nih ya. Walaupun sebenarnya dari Orange Buff-nya masih aman. Tapi mereka nggak bisa bergerak lebih jauh lagi karena informasi yang mereka dapatkan juga sangat-sangat minim. Kali ini dari itemization-nya terlihat bagaimana adanya Ice Queen One yang dipegang oleh Sans. Ini terutama yang ngebuat dari Shogun dari tadi geraknya nggak leluasa kan. Kena pegang lagi, dikasih efek slow lagi. Dan again ya dari Emannya masih belum bisa mendapatkan stack dari Sky Pierce-nya. Masih Masih ketahan, masih ketahan, masih kosong. masih kosong.
Karena kalau bicara tentang siapa yang diinisiasi nantinya sama Finn, ini bisa jadi siapa aja yang dapetin point kill kan. Niall Moreno damage-nya soalnya juga ada. Oke, Kairi melihat dari kejauhan. Tapi barusan, Kiboy mengejar ke arah satu play dan what? Hebat! Kiboy lejap dan satu pestara di atas. Akankah bisa ditumpahkan karena Shogun sekarang kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Bahkan Kairinya masuk terlalu dalam. Belum ada backup sejauh ini tapi hebat. Berhasil mengalahkan damage pula. Dan sekarang ada Shogun yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Lordnya berpekilan tapi Lupinya mulai maju kali depan. Gunanya bisa mendapatkan lagi karena satu point kill. Mystic Gas dikeluarkan Morejo. Langsung ngegas untuk bisa mempertahankan lagi satu defensive terakhir. Mereka punya satu base terakhir. Wah, masih ada wave masuk di arah bottom lane. Yap, itu dia wave-nya masuk dan masih bisa tertahan. Ya, dengan hanya 3 pemain dari Bigetron by Vitality tidak membuat Onyx terburu-buru. Mereka mundur lagi. Mereka cukup berpuas dengan hancurnya 3 base turret dari Bigetron tersebut. Gak mau over, Ya. sabar dulu. Walaupun tadi sepertinya Kiboy agak sedikit terbawa ya. Tapi apapun yang dilakukan Kairi ngusirnya jauh banget loh. Iya. Dua orang loh tadi dia ngusir. Lumayan jauh dan ternyata susah dipanis ya. Iya. Ada Eman tadi yang terdorong jauh banget ke belakang. Jadi damage depannya teman-temannya ya free untuk masuk. Benar. Dan kali ini Onyx lagi nge-maintain nih keunggulan mereka karena sekarang udah nginjak ke arah 10.000 perbedaan gold. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan pastinya. Karena dari segi objektifnya ini nol banget buat Bigetron. Bahkan turret dari Onyx aja 99-nya masih utuh Pak. Gak ada objektif dari Turtle, dari Lord juga belum bisa mereka dapetin. Tapi lambat laun, Onyx juga ini akan bermain dengan waktu. Karena secara high ground defense untuk Bigetron by Vitality ya mereka cukup ada. Tapi Sans, Yap, itu dia. Ada satu konsil yang sudah dikeluarkan. Siapa yang akan dikejar? Dan Neman adalah targeting mereka. Eman! Bisakah Eman menyelamatkan dia? Tidak bisa! Walaupun untuk kali ini Mystic Gas-nya pun sudah dikeluarkan pula. Guna untuk bisa mempertahankan lagi area defensi terakhir yang mereka miliki. Shogun yang berjuang di barisan terdepan. Tapi Shogun yang berjuang sampai mana? Karena Shogun yang mulai sempat hilang. Finn-nya tepat berada di dalam base utama mereka. Apa yang akan terjadi? Karena wave Finn pun masih akan masuk. ya harusnya mereka akan nunggu wave berikutnya sih. Lordnya bakal di-skip oleh mereka. Damage yang udah mulai terasa tapi Sans masih baik-baik aja. Ya, masih ada Kelly di bagian belakang. Finn-nya berusaha untuk bisa menangkap karena satu play, tapi tidak. Untuk kali ini, Sansnya selamat. Ada Kelly masih bersedia untuk bisa menghancurkan base-nya match point Onyx. Onyx berhasil untuk bisa mendominasi